Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali tempat ini untuk kita boleh beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kesehatan yang sudah Tuhan beri pada pagi hari ini. Kita boleh ada tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita semua. Saat indahku berhadapan denganmu. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indahku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, haleluya Yesus, ku berhadapan denganmu. Kami bersyukur Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, haleluya Yesus, erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan,
menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. haleluya Yesus. Ku rindu selalu Kami mau diam terus Tuhan dalam hadirat. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih, Menikmati kasih anugerah. menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami ingin menikmati kasih dan hadirat-Mu tempat ini Tuhan. Dan kami mau ingin selalu rindu Tuhan untuk selalu diam di dalam hadirat-Mu. Biar Tuhan persiapkan kami, Tuhan perlayakan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Untuk kami juga boleh belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Untuk kami mau belajar, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang mau menuruti dan taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih, kebaikan dan anugerah-Mu, buat kesehatan yang Tuhan sudah beri, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh datang kembali berbakti. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri, untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dan memberkati setiap kami, dan mengurapi jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hadirat Tuhan dan urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam kita semua di tempat ini, yang hadir di tempat ini, dan kita sedang mengadakan pencurahan Roh Kudus ya sampai hari ini ya. Kita mau tetap merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang begitu besar dalam hidup kita. Ada gerakan Roh. Gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya roh kita yang kita miliki adalah roh yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita percaya bahwa kita punya Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Kita tak percaya bahwa roh yang dalam kita juga lebih hebat dari apapun juga. Kita mau serahkan hidup kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita dan roh kita yang miliki lebih besar dari apapun. Haleluya, Yesus. Haleluya, rohmu yang hidup Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, Yesus. Mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati.
altar-Mu Buka menyembah. hatiku Tuhan, Buka hati untuk jamahan-Mu, jamah setiap kami Bapa. serahkan Haleluya Yesus. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah. di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Kami sembah Yesus, kami menyembah, kami sembah Engkau, kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jamah setiap kami, urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. mau ku buka hati. Buka Haleluya Yesus, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang ada atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dan siap mendengarkan firman-Mu, dan terlebih untuk kami boleh belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami Tuhan, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dia, Tuhan pakai dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Selamat hari Pentakosta ya buat kita semuanya. Kita bersyukur kalau kemarin kita bisa ada di dalam doa bersama di GBI Sinai dalam acara doa pencurahan Roh Kudus. Ya, meskipun mungkin tidak semua jemaat bisa bersama-sama, tetapi sebagian besar dari kami berdoa bersama-sama ya. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Tentang Pentakosta, saya tidak akan membacakan dari ayat-ayat yang sudah kita tahu di dalam Kisah Para Rasul ketika pencurahan Roh Kudus ya, tetapi secara singkat saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara mengingat kembali ya kisah Pentakosta ini. Nah, pada waktu 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, di mana murid-murid bersama dengan orang-orang yang berkumpul, kurang lebih ada 120 orang pada waktu itu, bersama-sama berdoa menantikan janji daripada Bapa. Tuhan Yesus pada waktu itu berkata supaya murid-murid ada di Yerusalem ya bersama-sama, dan mereka berdoa bersama-sama dengan sehati. Tentu Bapak Ibu Saudara, Pentakosta pada waktu Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid dan Pentakosta pada perjanjian lama itu berbeda ya. Itu adalah satu hal yang berbeda yang orang Yahudi pada waktu itu bersama-sama rayakan hari Pentakosta itu ya. Biasanya mereka itu mengumpulkan hasil panen yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai hari raya Pentakosta orang Yahudi itu untuk memenuhi janjinya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika dikatakan semua orang pada waktu itu bersama-sama, murid-murid ini dibaptis oleh Roh Kudus, mereka katanya tampaklah lidah-lidah seperti api hinggap kepada mereka, dan mereka mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa, di mana orang-orang pada waktu hari raya itu berkumpul bersama. Baik orang Yahudi maupun orang-orang di luar non-Yahudi, dan juga orang-orang Yahudi yang ada di berbagai tempat yang waktu itu datang semuanya berkumpul ke Yerusalem. Nah, pada waktu itulah murid-murid sebagai orang-orang yang biasa, orang-orang Galilea, mereka ini berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang. Kurang lebih ada 15 bahasa pada waktu itu, dan mereka itu berkata-kata ya. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang perbuatan Allah yang besar ya. Dan murid-murid para rasul ini diberikan keberanian. Itulah yang dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun, maka Roh itu memberikan kuasa kepada para murid, dan para murid ini bersaksi ya tentang Kristus. Bagaimana Kristus ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dia mati, tapi dia bangkit. Dan pada waktu itulah, pada waktu Pentakosta itulah ya, dan kemudian selanjutnya ketika orang-orang percaya mendengar apa yang dikatakan oleh para rasul, karena ada di antara mereka yang mengatakan, wah jangan-jangan mereka ini orang yang mabuk. Tapi Petrus tampil dan kemudian dia berkhotbah. Dan sungguh fantastis, 3.000 orang jiwa ya bertobat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana seorang Petrus yang tadinya dia sudah menyangkal Yesus, tetapi pada waktu Yesus sudah memulihkan, kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanes pasal 21, bagaimana Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku 3 kali, sebagaimana Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan Yesus memulihkan Petrus, dan ketika puasa itu yaitu Roh Kudus dicurahkan, mereka itu memiliki satu keberanian, dan Petrus kemudian berkhotbah yang tadi saya katakan 3.000 jiwa
dimenangkan. Inilah peristiwa Pentakosta dan bagaimana kemudian berkembang sehingga mulailah zaman gereja pada waktu itu. Meskipun pada waktu itu mulai dengan jemaat-jemaat yang pertama. Nah, saudara-saudara, inilah peristiwa Pentakosta yang pada waktu itu dinyatakan di Yerusalem 2000 tahun yang lampau. Tetapi kita percaya Roh Kudus, kita tidak menanti lagi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan orang percaya, ya. Dan kita mengalami bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, firman Tuhan katakan Roh itu ada bersama dengan kita semuanya. Dan hari ini kita akan melihat tentang dipenuhi Roh Kudus yang akan kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-18 sampai 21. Nanti Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan janganlah mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, kita akan melihat bagaimana orang yang mabuk anggur. Orang yang mabuk anggur ini dikendalikan oleh hawa nafsunya, di sini dikatakan. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Orang yang mabuk anggur ini juga gambaran daripada orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, yang mengikuti segala hal yang ada di dalam dunia ini dalam hawa nafsunya, maka dia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Dan ketika Roh Kudus mengendalikan hidup orang percaya, maka akan ada kuasa karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan melihat, ya, ada ayat-ayat yang kita akan baca selanjutnya. Tetapi hari ini kita melihat seperti tema kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, bahkan kepada kita hari ini, berhati-hatilah. Kita masih ada hidup di dalam dunia ini ketika kita percaya kepada Kristus. Dan dunia ini dengan segala keinginannya, firman Tuhan katakan semua akan lenyap. Tetapi kita berhati-hati, karena ketika kita mabuk akan dunia ini, ya, akan hawa nafsu, maka kita dikendalikan oleh hawa nafsu dunia itu. Tetapi pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan merasakan kehadiran Roh Kudus, kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang dikendalikan oleh dunia tentu hidupnya menuruti cara-cara dunia. Hidup ketika kita masa yang lalu, ya, ketika kita ada di dalam kegelapan, ketika kita belum percaya kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, maka saya percaya kuasa Roh Kudus itu menyertai di dalam kehidupan kita, dan Dia mengendalikan. Ya, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus ada sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan di sini di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 19 sampai 21, orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus itu, maka dia akan bermazmur, ya, menyanyikan kidung pujian. Dia akan bernyanyi, bersorak dengan segenap hatinya. Bukan sekedar karena kebiasaan, tetapi hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia akan memuliakan
nama Tuhan, melalui puji-pujian, melalui apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini, bersorak dengan segenap hati kita, dengan apa yang keluar dari kehidupan kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau saudara membaca, kita nanti akan merenungkan bagaimana di dalam kitab Efesus ini bercerita tentang kasih karunia, tentang Kristus yang memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan ini. Kita bersyukur orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dikendalikan, yang merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya, maka hidupnya itu akan memuliakan nama Tuhan. Ya, dia akan mengucap syukur di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, kita sering mungkin mendengar ada orang-orang yang percaya yang tidak pernah bisa bersyukur karena ada banyak kesulitan, karena ada banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Tetapi bagi mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita percaya, kita belajar mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu adalah hal-hal yang buruk, kekecewaan, kegagalan, atau apapun yang sedang menimpa di dalam kehidupan kita, dalam penderitaan, kita tetap bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena ketika sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itulah kasih karunia Tuhan, ya, yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan lebih lanjut, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan saja dia memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian, melalui kesaksian hidupnya dia mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi juga dia bisa mengasihi sesama manusia, ya, mengasihi saudara-saudara seimannya dengan segala kerendahan hati. Di sini dikatakan, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita sama-sama, ya, bisa merendahkan hati kita satu dengan yang lain, karena ada kasih Kristus yang mengikat kita semuanya, ya. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Sebagian dari apa yang bisa dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Efesus, tetapi hari ini kepada kita semuanya. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita berjemaat bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan, semuanya karena kita tahu, kita bersyukur kepada Dia. Di dalam anugerahnya, Dia sudah memanggil dan memilih saudara dan saya, dan kita bersyukur untuk hal yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana Roh Kudus itu menuntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan bagaimana ketika Kristus akan naik ke dalam surga, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan jauh hari sebelumnya, Dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, janji daripada Bapa itu. Ya, dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, dari tempat yang maha tinggi itu. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus, karena Tuhan Yesus tahu bagaimana murid-murid, bahkan kita sekarang orang yang percaya ini, mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini. Kita tidak akan mampu. Bapak Ibu Saudara mampu, saya merasa tidak mampu ketika kami melayani pekerjaan Tuhan, tetapi roh yang tadi dikatakan oleh WL itu, ya, lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, menyertai di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Saudara akan mampu, akan kuat menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Itulah, ya, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memenuhi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini tidak terlepas konteksnya dari ayat-ayat yang di awal, ya, hidup sebagai anak-anak terang itu, ya, saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca dari kitab Efesus ini, dari awal itu diceritakan tentang Kristus dan gerejanya, ya. Jadi kitab Efesus ini berbicara tentang Kristus dan gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, di awal-awal dinyatakan, ya, bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita semuanya. Yang tadi saya katakan, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita bisa diselamatkan ketika kita beriman kepada Tuhan. Itu bukan karena hebatnya kita, sehingga firman Tuhan katakan, jangan kita bermegah di dalamnya, jangan kita sombong, tetapi semuanya hanya karena Tuhan
yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sini dinyatakan lebih lanjut, ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika hidup kita dulu ada di dalam kegelapan, dan sekarang ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak terang, maka dikatakan, ya, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam ayat 1 sampai 5 saja, Pak. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah-penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, kita lanjutkan dalam ayat yang ke-14 sampai ke-17. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, amin. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita sudah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-1 tadi, kita harus hidup taat. Ya, kita membaca dari ayat 1 sampai 5 dan saudara bisa membaca selanjutnya ayat-ayat sebelum kita membaca tadi ayat yang ke-14 itu. Di sana dicatatkan, biarlah kita menjauhi kejahatan, segala hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita tinggalkan kegelapan itu. Dulu saudara dan saya hidup di dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak gelap itu, ya, di mana kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Tetapi sekarang ketika kita mendapat kasih karunia dan Kristus ada di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya, maka Rasul Paulus pada waktu itu berkata kepada jemaat di Efesus supaya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang menurut kepada kehendak Tuhan, ya, kepada firman Tuhan, untuk menjauhi segala hal yang tidak baik, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ayat yang kelima menyatakan segala hal-hal yang jahat itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, ingat dan berhati-hatilah akan ayat ini, ya, bahwa segala hal yang jahat yang dulu itu yang membawa kepada kebinasaan, itulah yang dinyatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi sekarang setelah menjadi anak-anak Tuhan, setelah menjadi orang yang percaya, anak-anak terang itu tetap berhati-hati di dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan kita masih ada di dalam dunia ini, di mana dunia ini dengan segala kejahatannya, ya, segala kuasa kegelapan ingin juga merenggut kita supaya kita juga masuk kembali ke dalam kegelapan itu. Dan firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita semuanya
jangan kita ikut hal yang seperti itu. Tetapi biarlah kita menjadi penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih, hidup taat. Ya, tadi di dalam ayat yang ke-14 dan selanjutnya dikatakan, bangunlah katanya, hai kamu yang tidur. Tidak ada seorang pun yang mengatakan di sini saya tertidur, ya, karena kita bersama-sama sedang beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tetapi hari ini kita memeriksa diri kita sendiri. Saya tidak mengatakan saudara dan tidak menuduh saudara-saudara yang hadir, tetapi mari kita berkata kepada diri kita sendiri, apakah di dalam kehidupan kita ini kita tidak tidur secara jasmani, tetapi tertidur secara rohani. Berapa lama mungkin karena keadaan COVID ini, ya, kita tertidur secara rohani. Banyak hal yang terjadi di kehidupan kita. Kesulitan, tantangan, pergumulan pada masa-masa COVID dan dampaknya sampai hari ini yang begitu menyusahkan. Sehingga seringkali kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tertidur secara rohani karena kita mengatakan, saya menjadi anak Tuhan. Tetapi mengapa saya mengalami hal ini? Saudara, hari ini firman Tuhan katakan juga kepada kita, mari bangun dari ketiduran rohani kita. Ya, kalau kita merasa firman Tuhan itu biasa saja, ya, dan kita tidak melakukannya di dalam kehidupan ini, mari hari ini, ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, bangkit dari antara orang mati, bangun dari ketiduranmu. Bahkan ketika kita mati rohani dikatakan bangkit, ya, supaya apa? Supaya Kristus bercahaya di antara kita semuanya, di atas kita, ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan, biarlah kita hidup bijaksana, hidup arif di dalam kehidupan ini. Memang hidup yang tidak mudah ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi sekali lagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup bijaksana. Hidup arif itu adalah hidup bijaksana. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat kebijaksanaan itu akan ada di dalam kehidupan ini. Dikatakan jangan kamu bodoh, jangan kita bebal di dalam kehidupan ini, tetapi biarlah kita berusaha mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kehendak manusia bisa salah, tetapi kehendak Tuhan tidak pernah salah. Kehendak Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita dan kita lakukan dengan bijaksana kehidupan ini. Ya, kemudian dikatakan lebih lanjut supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu ke depan kita tidak tahu apakah kita masih ada di waktu yang ke depan itu. Tetapi sekarang ketika waktu itu ada di antara kita, mari kita lakukan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dipergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dikatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia akan memuliakan nama Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada. Anak-anak muda, saya senang hari ini pelayanan dilakukan oleh youth, ya. Biarlah kalian adalah generasi penerus, ya. Kalian sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada. Kalian bisa bersekolah, kuliah, ya. Ada yang mungkin sudah bekerja, tetapi juga di atas semuanya ingatlah selalu kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dengan setia. Mempergunakan waktu yang ada. Bahkan kita semuanya yang hadir saat ini, saya bersyukur, ya. Ada orang-orang yang sudah sepuh tetapi masih bisa hadir. Tetapi sebagian juga ada yang tidak bisa hadir karena keadaan, karena kondisi. Kita juga memaklumi. Oleh karena itulah kita masih ada ibadah online sampai hari ini. Karena kita juga rindu supaya mereka yang tidak bisa hadir bersama dengan kita, mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu kita, ya, di dalam kehidupan ini. Karena waktu itu terbatas. Tidak akan pernah selama-lamanya kita ada di dalam kehidupan ini. Dan di waktu yang terbatas itu kita mengerti kehendak Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya, saudara-saudara, kita dipanggil masing-masing mungkin berbeda, ya, karunia-karunia kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini, mari kita kembangkan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ayat yang ke-18 sampai selanjutnya itu yang tadi sudah kita baca, kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita katanya jangan sampai kita mabuk oleh anggur dunia ini, ya, oleh dunia dengan segala kejahatannya
yang ingin menggeser kita. Pikiran kita bisa salah, kata-kata kita bisa salah, ya. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi saya katakan kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga perkataan kita, ya, semuanya itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kita, ya, apa yang kita pikirkan itu bukan karena diri kita sekali lagi yang bisa salah, tetapi semuanya hanya sungguh-sungguh untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Saudara, tadi saya katakan ketika Yesus naik ke dalam surga, dia berkata supaya murid-murid menantikan, ya, janji daripada Bapa itu. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid ini, para rasul ini dipakai oleh Tuhan, dan mereka mengalami nanti masa-masa yang sukar ketika mereka memberitakan Injil. Dan bagaimana gereja kemudian berkembang pada waktu itu setelah hari Pentakosta. Banyak jiwa terus dimenangkan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah Tuhan bilang kepada murid-murid pada waktu itu bahwa mereka harus menerima, ya, baptisan roh. Mereka harus menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini ketika kita memperingati hari Pentakosta, sekali lagi tentu tidak sama seperti yang dulu. Kita tidak menanti-nantikan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana Roh Kudus itu ada selalu bersama dengan kita. Kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai yang ke-17, ya, sebagai ayat yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Inilah janji Tuhan, bahkan kepada kita semua, bukan saja kepada murid-murid pada waktu itu, ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mengingat, bersyukur, merenungkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk di dalam kehidupan kita. Saya sering mengatakan ini. Dia ada, diam di dalam kehidupan kita. Dia tinggal, bahkan dikatakan menyertai kita. Hidup orang yang percaya itu selama-lamanya. Tadi firman Tuhan katakan dunia ini mungkin tidak mengerti akan hal itu. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan sekali lagi tidak ingin meninggalkan kita sendiri. Dia mengatakan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjelang sebelum dia disalibkan. Dan dia memberikan kekuatan kepada murid-murid, meskipun murid-murid pada waktu itu belum mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi hari ini kita mengerti bahwa saudara dan saya tidak ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama di dalam kehidupan. Bagi Bapak, Ibu, dewasa muda, anak-anak muda, anak-anak kecil, semuanya, ya, anak cucu kita, Roh Kudus itu ada tinggal menyertai hidup orang yang percaya, saudara dan saya. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dimanapun kita berada. Ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan, ada sakit penyakit di dalam kehidupan ini, kita tidak sendiri, ya. Dia ada bersama dengan kita. Dia adalah sang penolong di dalam kehidupan ini. Saudara, baptisan Roh Kudus itu satu kali di dalam kehidupan kita. Untuk kita dipersatukan, ya, sebagai gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala gereja. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus terus-menerus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus tadi, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, tensisnya itu adalah berulang-ulang, terus-menerus.
Jadi artinya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan satu kali aja. Udah satu kali pada waktu saya percaya kepada Tuhan. Tetapi setiap waktu. Kalau hari ini kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Roh Kudus itu tidak berkarya di dalam kehidupan saya? Kenapa Roh Kudus itu tidak aktif di dalam kehidupan kita? Mari saudara, kita merenungkan dan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu sekali lagi harus terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bukan peristiwa atau perjalanan satu kali saja di dalam kehidupan kita. Satu kali kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ya, percaya kepada Kristus yang sudah mati berkorban untuk kita. Tetapi saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus itu setiap waktu. Karena tadi dikatakan ya, Roh Kudus itu akan membimbing kita, akan menuntun kita, akan menolong kita hidup orang-orang yang percaya. Kalau hari ini kita merasa Roh Kudus itu tidak berkarya, kita bertanya di dalam kehidupan kita, apakah tidak ada penyerahan di dalam hidup kita kepada Tuhan dan Roh-Nya yang ada di dalam kehidupan ini? Kita jangan takut, karena Dia akan membimbing kita. Anak-anak muda mungkin memikirkan bagaimana masa depannya. Jangan khawatir, Roh Kudus akan membimbing. Jangan mengatakan saya masih terlalu muda. Saya ingat pada waktu itu, kami juga ada di dalam kaum muda pada waktu itu. Dan kami bersama-sama melayani, bergandengan tangan. Nah saudara, Roh Kudus itu membimbing kita, menuntun kita, menolong kehidupan kita orang-orang yang percaya. Itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan khawatir, dalam kehidupan ini sekali lagi ada Roh Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang menyertai kita. Dan saya mengharapkan bukan setahun sekali ketika hari Pentakosta kita diingatkan, tapi setiap hari, setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita, kita berkata, Tuhan, kami sungguh merindukan ya, supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah. Bukan pikiran kita yang bisa salah, tetapi kemana kita harus melangkah. Bagaimana perjalanan hidup kita, Dialah yang akan menuntun, Dialah yang akan menolong kita semuanya. Saudara, pada bagian akhir firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, dipenuhi Roh Kudus adalah peristiwa sekali lagi yang harus ya terus-menerus terjadi di dalam hidup orang yang percaya. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus harus disertai penyerahan hidup pada Tuhan. Tadi saya bertanya, dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau sampai hari ini Roh Kudus itu tidak aktif, kalau Roh Kudus itu tidak berkarya di dalam hidup kita, mungkin tidak ada penyerahan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepada kehendak-Nya, berserah kepada Tuhan ya, sehingga kita selalu mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, bahkan kepada kita semuanya, bahwa seorang penolong itu akan ada di tengah-tengah kita. Terakhir, dipenuhi oleh Roh Kudus membuat hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Jangan mau kita dikendalikan oleh dunia, kedagingan dan hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan, tetapi biarlah hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemana kita melangkah, kemana kita melayani, kemana kita menyatakan berita Injil itu, dan nama Tuhan dipermuliakan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau dulu gereja Tuhan semakin berkembang, banyak jiwa dimenangkan, mari itu juga menjadi bagian kita, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, dan kita yang ada di Indonesia ini, di tempat kita masing-masing, supaya kita memenangkan banyak jiwa guna hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kita tidak sendiri. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kuasanya itu akan memenuhi kita. Kita menjadikan kita menjadi orang yang berani bersaksi ya, tentang berita Injil untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya, di mana kami pada hari ini memperingati hari Pentakosta ya Tuhan, di mana 2000 tahun lebih yang lampau Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi para pengikut-Mu, murid-murid Tuhan Yesus. Dan sampai pada hari ini kami boleh diingatkan
bahwa pentingnya untuk kami boleh berserah di dalam kehidupan kami ini, karena kami mau untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Tuhan adalah roh penghibur, roh penolong bagi kami semua. Terpuji namamu ya Bapa, Kau memberkati semua yang sudah melayani Youth pada minggu kelima ini juga Tuhan sudah melayani. Tuhan tambahkan hikmat marifat yang daripadamu. Generasi anak-anak muda adalah sebagai generasi penerus gerejamu ya Bapa. Tuhan sendiri yang memimpin, memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga dan di rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Demikian pula bagi keturunan kami, anak cucu kami yang sudah meniti karir ataupun yang masih di dalam pendidikan. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin saat ini tidak bisa hadir. Tuhan Maha tahu apa yang menjadi rintangan dan halangan mereka. Apabila mereka sedang sakit, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mempunyai persoalan masalah di dalam kehidupannya, Bapa, Engkau Maha tahu. Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Tuhan akan memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan memimpin pemerintah saat ini juga ya Tuhan dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan staf kementeriannya. Tuhan, kiranya Kau menolong sehingga mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persiapan pemilu ya Tuhan, dan agenda pemerintah di tahun 2024 untuk mendapatkan pemimpin bagi negara Indonesia, yaitu presiden yang baru. Tuhan, kiranya Engkau menolong semuanya supaya boleh berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala kekacauan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan memberikan seorang pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia, dan Tuhan memberkati kehidupan bangsa kami. Terpuji namamu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji namamu ya Bapa, sehingga Engkau juga akan memimpin satu persatu jemaat-Mu boleh tiba pada tujuannya dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama amin. Mari kita nyanyikan pujian Api Roh Kudus bakar hatimu.